Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farul Aji, dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Sensor dan Transducer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan beban 2 SKS dan durasi 4 jam pembelajaran setiap minggunya. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah Praktikum Sensor dan Transducer. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis sistem instrumentasi sensor berbasis microcontroller Arduino. Mahasiswa akan mempelajari antarmuka sinyal analog dan digital, serta melakukan karakterisasi dan kalibrasi berbagai macam sensor, antara lain sensor suhu, sensor kelembapan udara, sensor kelembapan tanah, sensor cahaya, sensor jarak, sensor berat, sensor gerak, sensor orientasi posisi, dan sensor warna. Pada tahap akhir, mahasiswa ditugaskan untuk merancang proyek integrasi multisensor sebagai simulasi penerapan dalam dunia nyata. Hal ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dan dalam bidang aplikasi elektronika, otomasi industri, dan penelitian instrumentasi. Adapun capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang direncanakan adalah setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan interfacing sensor analog dan digital pada microcontroller untuk akuisisi data. Yang kedua, melakukan kalibrasi dan karakterisasi performa sensor, serta menganalisis hasil pengukuran. Yang ketiga, melakukan pengujian fungsional, troubleshooting, dan optimasi parameter sistem untuk menjamin akurasi dan keandalan sensor. Yang keempat, mengintegrasikan beberapa sensor dalam satu prototipe sistem instrumentasi berbasis microcontroller Arduino secara real-time. Adapun materi praktikum disampaikan menggunakan job sheet terstruktur yang disusun oleh tim dosen serta referensi tambahan lainnya. Pembelajaran dilakukan secara luring di laboratorium instrumentasi menggunakan metode yang pertama adalah ceramah dan diskusi interaktif, yang kedua adalah demonstrasi dan praktik langsung, dan yang ketiga adalah studi kasus, serta yang terakhir adalah proyek akhir integrasi multisensor berbasis microcontroller pada permasalahan nyata. Adapun interaksi mahasiswa difasilitasi melalui tatap muka langsung, grup WhatsApp kelas, platform learning, dan Google Classroom untuk materi, pengumpulan, laporan, dan dokumentasi proyek. Berikut adalah komponen penilaian dari mata kuliah Praktikum Sensor dan Transducer. Yang pertama adalah kehadiran dengan persentase 10%, kemudian pelaksanaan praktikum 50%, laporan praktikum 15%, serta proyek akhir 25%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran saya ketika di kelas. Baik, silakan ketua kelas pimpin untuk doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini ada yang bisa masuk? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan praktek.
sensor dan transducer, yaitu sensor jarak. Kita menggunakan ultrasonic HCSR 04. Ada yang udah pernah pakai? Ada? Adriel. Masih asing? Oke, jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah yang akan dipraktekkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui karakteristik dari sensor jarak. Sensor jarak itu ada banyak ya. Salah satunya adalah ultrasonic HCSR 04. Kemudian nanti mahasiswa dapat membuat alat ukur menggunakan sensor jarak ultrasonic berbasis Arduino. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan ya, atau membuat aplikasi atau pengembangan sensor ultrasonic pada bidang lainnya. Nanti kita akan mencoba untuk pengukuran tinggi badan ya, menggunakan sensor ultrasonic. Ada yang udah tahu apa itu ultrasonic? Gelombang. Betul, gelombang suara. Jadi ultrasonic itu adalah salah satu dari gelombang suara. Kalau kalian pernah belajar di jenjang sebelumnya, itu kan ada 3 pembagian. Ada yang disebut sebagai infrasonik, ada yang disebut audiosonik, dan ada yang disebut sebagai ultrasonik. Nah, infrasonik itu frekuensi suaranya antara 0 sampai dengan 20 Hz. Nah, biasanya yang bisa mendengar itu hewan, contohnya di sini ada jangkrik, gitu ya. Jangkrik, kemudian ada gajah, anjing, juga masuk ke dalam kategori hewan yang bisa mendengarkan suara dengan frekuensi infrasonik. Gitu ya. Kemudian ada audiosonik. Kalau audiosonik berarti bisa didengar oleh manusia. Frekuensinya antara 20 sampai dengan 20 kHz atau 20.000. Jadi 20 sampai 20.000 Hz ya. Kemudian rentang di atas itu kita sebutnya adalah ultrasonik. Artinya gelombang ultrasonik itu adalah gelombang suara yang mempunyai frekuensi di atas 20 kHz gitu ya. Artinya tidak bisa didengar oleh manusia. Yang bisa mendengar di sini hanya salah satunya adalah lumba-lumba, kemudian paus, kelelawar gitu ya. Jadi komunikasi lumba-lumba menggunakan ultrasonik. Kalau kelelawar biasanya memanfaatkan ultrasonik untuk mengetahui jarak gitu ya, antara kelelawar itu dirinya dengan benda yang ada di sekitarnya. Nah, di praktikum kali ini kita akan menggunakan sensor ultrasonik, jenisnya adalah HCSR 04. Ada 4 bagian penting. Yang pertama adalah apa ini? PCC, kemudian Trigger. ground, kemudian 2 kaki yang berperan penting nanti adalah trigger dan Echo. ya, jadi ada 4 kaki, tapi yang utamanya itu adalah ada trigger sama echo. Sesuai dengan namanya, trigger itu berarti apa? Memicu, gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk memicu. Di dalam sensor jarak ultrasonik, di dalamnya itu ada transducer namanya piezoelektrik, gitu ya. Jadi dia mengubah sinyal listrik menjadi sinyal mekanik. Nah, sinyal mekanik ini kemudian menggetarkan, jadi bergetar, gitu ya. Menggetarkan kemudian menghasilkan gelombang ultrasonik. Biasanya gelombangnya itu frekuensinya sekitar 40 kHz gitu ya. Dan kalau ultrasonik di atas 20 ya. Nah, yang digunakan itu biasanya adalah 40 kHz. Nah, pin trigger itu diberikan sinyal high itu selama 10 mikrodetik. Jadi untuk bisa menggetarkan, untuk menghasilkan gelombang ultrasonik, dia dikasih logika high selama 10 mikrodetik. Nah, setelah dikasih 10 mikrodetik, kemudian nanti akan muncul gelombang ultrasoniknya. Gitu ya. Ketika kena objek, maka gelombang ultrasoniknya akan dipantulkan, kemudian akan ditangkap oleh pin echo. Nanti untuk prinsip kerjanya kita lihat di sini ya. Trigger itu memberikan 10 mikrosecond dulu
baru gelombang ultrasoniknya itu akan dipancarkan, akan ditransmit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada echo, dia akan dikasih waktu 38 milidetik untuk deteksi apakah sinyal yang diberikan atau ditransmit tadi kembali atau tidak. Kalau tidak kembali, berarti itu menandakan tidak ada objek di depannya. Nah, gimana kalau ada objek di depannya? Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan high sampai selama ya seberapa dekat jarak objek dengan ultrasoniknya gitu ya. Nah, rumus yang digunakan itu adalah ini ya, rumus standar. Ini kalau di fisika mungkin sudah belajar ya. Itu menggunakan D, atau mungkin kalian bisa pakai S gitu ya. Mungkin pakai misal D, distance. Jadi di situ ada segitiga seperti ini. Ini distance, kemudian S-nya itu adalah speed, di sini adalah time. Atau kalau kita konversi ke istilah Indonesia itu biasanya kita pakainya adalah JKW. JKW. Jarak, kecepatan waktu. ya. Jarak, kecepatan waktu. Kalau kita ingin mengetahui kecepatan, jadi misalkan K gitu ya, maka Jarak J baru V. Nah, yang ingin kita ketahui itu adalah jaraknya. Berarti J sama dengan K kali K dikali dengan V. Ya, K dikali dengan V. Ini mungkin kasih keterangan ini jarak, kemudian ini waktu, dan K ini apa? Kecepatan. Oke. Jadi kalau ingin mencari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Yang ingin kita hitung itu adalah jaraknya. Kemudian waktunya dapat dari mana? Waktunya itu didapat dari yang tadi ya. Jadi ketika dia memancarkan, kemudian diterima objek dan diterima balik oleh pin echo, nah itu adalah waktu. Jadi waktu yang dihitung atau durasi yang dihitung itu adalah durasi bolak balik gitu ya. Jadi dia bolak balik. Anggap aja ini ada sensor ultrasonik gitu ya. Dia transmit kena objek, kemudian dia dikembalikan. Nah, dia hitungnya itu adalah keseluruhan waktu saat dia mentransmit dan menerima, itu kita sebut sebagai W atau waktu gitu ya. Atau bisa kita tulis T. Nah, jadi bolak-baliknya itu yang dihitung waktunya. Artinya, kalau kita hanya ingin menghitung sekali, kan kita butuhnya cuma satu ini aja ya, satu waktu aja. Padahal dia menghitungnya ngirim dan menerima. Kita butuhnya hanya salah satunya aja gitu ya. Maka waktu yang nanti didapatkan itu harus dibagi dengan 2. Jadi rumusnya akan menjadi ini ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu per 2 ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu dibagi 2. Kenapa waktunya dibagi 2? Karena waktu yang didapatkan itu adalah bolak-balik. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghitung jaraknya saja, jarak dari objek sampai dengan ultrasonik, maka yang dibutuhkan adalah waktu dibagi 2 atau T per 2 ya. Oke, nah nanti yang akan kita gunakan adalah rumus yang ini. Oke. Nah, kita lihat spesifikasinya dulu ya. Sebelum kita akan Pak Aceh akan jelaskan, nanti turunkan ke dalam program. Nah, sensor ultrasonik ini mempunyai operating voltage itu 5 volt DC, jadi jangan sampai kalian beri lebih dari itu. Kemudian yang penting di sini ada operating frekuensi ada 40 kHz sama seperti yang tadi disebutkan. Nah, kemudian di sini ada minimum range-nya. Minimum range-nya itu adalah 2 cm. Kalau diberi lebih dari 2 cm bisa dibaca atau tidak? Bisa. Kalau kurang dari 2 cm? Tidak bisa. Gitu ya. Jadi nanti dibuktikan. Saat praktek dibuktikan apakah ketika diberi jarak 1 cm dia bisa membaca atau tidak ya. Nah, umumnya maksimum range-nya itu adalah 4
4 meter atau 400 cm. Tapi nanti dibuktikan juga. Bisa jadi karena udah sering digunakan, berkali-kali digunakan di lab, akhirnya jarak maksimumnya menjadi berkurang, gitu ya. Bukan lagi 400 cm atau 4 meter, tapi bisa jadi malah cuma 2 meter atau bahkan ada yang 1,5 meter. Kemudian akurasinya itu sekitar 3 mm, jadi plus minusnya itu 3 mm. Nah, yang penting ini ada juga angle-nya atau sudutnya. Sudutnya itu kurang dari 15 derajat. Jadi berbeda dengan sensor laser misalkan. Kalau laser itu kan lurus, gitu ya. Nah, kalau ultrasonic itu dia ada sudutnya. Jadi sudutnya itu yang perlu diperhatikan. Di sini kurang dari 15 derajat. Ya. Jadi kalau kalian mau mengukur ultrasonic, misalkan objeknya itu benar-benar harus mengcover 15 derajat, kurang lebih 15 derajat. Ini view of angle-nya ini adalah 15 derajat. Jadi jangan sampai kalian mengukurnya misalkan hanya sebagian saja yang dikenakan. Misalkan ini trigger, ini echo. Kalian kasih objeknya cuma di sebelah sini saja. Mungkin triggernya kena, tapi dia mantul ke echo-nya mungkin akan bermasalah, gitu ya. Makanya kalau di lomba-lomba robot itu yang zaman dulu itu untuk mengantisipasi atau mengganggu sensor ultrasonic, biasanya objek dindingnya itu dia bentuknya bergelombang. Tujuannya adalah untuk mengecok, ya. Selain juga nanti ada cermin juga bisa mengecok. Ya. Nah, kemudian praktikumnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian hubungkan Arduino dengan sensor jarak ultrasonic HCS04, VCC ke VCC, ground ke ground, trigger, nanti disesuaikan pinnya. Apakah menggunakan pin Arduino yang mana kalian sesuaikan antara program dan hardware. Nah, ini adalah programnya. Tadi jelaskan programnya berkaitan dengan karakteristik dari ultrasonic tadi ya. Kalau ultrasonic yang tadi dia diberikan berapa? Height-nya selama apa? 10 mikrodetik gitu ya, atau 10 mikrosecond. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi trigger pin itu diberikan height selama mid delay mikrosecond selama 10 maksudnya dia adalah 10 mikrodetik gitu ya. Jadi dia harus diberikan trigger height sebesar 10 mikrodetik, kemudian dimatikan lagi. Ini program yang awal ini hanya memastikan dia kondisinya mati dulu, kemudian di trigger 10 mikrodetik, kemudian dia berhenti. Gitu ya. Dia transmit. Nah, ketika transmit kemudian balik lagi ke diterima oleh echo. Nah, ini ada durasi. Duration itu sama dengan di sini adalah ultimate echo bit height. Jadi selama dia ditransmit sampai diterima. Jadi kalau udah diterima itu dia langsung low gitu ya. Echo bitnya ketika transmit itu high. Ketika dia dapat sinyal kembali, maka dia langsung low. Nah, ketika low ini dihitung. Durasi selama echo bit itu high itu dihitung. Kita masukkan ke variabel durasi gitu ya. Atau waktu. Waktu ini itu adalah waktu bolak balik gitu ya. Waktu dia memancarkan dan diterima. Nah, kemudian kita menghitung panjang atau jarak. Rumusnya apa? Rumusnya adalah sesuai dengan di sini. Jarak itu adalah waktu kali trigger. Waktu di sini waktunya ada durasi, ada dibagi 2. Di sini ada 0,0342. Apa itu 0,0342? Kecepatan. Oke, pertanyaannya, itu kecepatan apa? Kok nilainya 0,0342? Kecepatan apa? Gelombang ultrasonic. Gelombang ultrasonic atau gelombang suara. Jadi kecepatan gelombang suara itu adalah ada yang menyebutkan 342, ada yang menyebutkan 340 antara itu ya. Anggap aja kita menggunakan yang 342. Tapi satuannya apa? Satuannya adalah meter per detik. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa yang tadinya kecepatannya 342 menjadi
0,0342. Ada yang tahu? Kenapa 342 meter per detik kok menjadi di program menjadi 0,0342? Kira-kira diapakan? Jadiin kilo. Kilo apa nih? Kilogram, kilometer, kilometer. Jadikan kilometer. Ada yang lain nggak? Selain dijadikan kilometer. Betul. Jadi dikonversi. Yang dikonversi apa? Yang pertama adalah waktunya. Waktunya yang tadinya detik di sini mikro. Oke. Kemudian jaraknya. Jaraknya yang tadinya meter di sini sentimeter. Berarti konversinya gimana? Kalau kita tuliskan, kita konversi ya. 342 meter per detik ini. Kalau mau dikonversi, cara paling gampangnya kita tulis atas, bawah. Kita pengen konversi kemana? Sentimeter. Yang ini mikro. Oke ya. Nah, berarti meter dikonversi ke sentimeter. 342 meter dikonversi ke sentimeter jadi berapa? 34.200. Ya, 34200 ya. Nah, kemudian second diubah ke mikrosecond jadi berapa? 1 juta. Ya, 10 pangkat 6 atau 1 juta. Oke? Karena 10 pangkat 6 berarti menjadi 34200 dikali 10 pangkat minus 6 gitu ya. Atau kalau kita langsung tuliskan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,00342. Satuannya apa? Sentimeter. Betul, satuannya adalah sentimeter per detik. Ya. Nah, itulah kenapa di sini di program dituliskannya adalah 0,0342. Jadi asal usulnya dari situ ya. Nah, nanti kalian mengikuti job sheet yang ada, pengambilan datanya. Nanti kita mengambil data mulai dari, karena kita ingin mengetahui karakteristik dari ultrasonik, jadi kita mengambil data nanti objeknya berupa benda padat. Kalian bisa menggunakan kardus nanti. Kemudian yang kedua menggunakan objek yang berongga, nanti menggunakan tisu. Ya. Jadi apakah dia bisa membaca keduanya atau hanya salah satunya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Yang ini. Oke. Tanya yang bagus ya. Jadi kenapa di awal itu dikasih atau diberikan delay mikrosecond selama 2 mikrodetik gitu ya. Dan yang kalau kita perhatikan berarti kan trigger pin itu disetting low itu selama 2 mikrodetik. Maksudnya adalah memastikan, jadi di program itu memastikan kondisi awalnya itu memang awalnya itu adalah 0. Di pin trigger itu awalnya 0. Jadi bisa jadi ketika kita tidak deklarasikan di program itu menjadi masalah gitu ya. Tiba-tiba ternyata dia udah ke setting high. Nah, untuk memastikan itu biasanya dipastikan dulu awalnya itu 0 dulu. Baru setelah dia kondisi awalnya low, kemudian dia diberikan high. Pemicu selama 10 mikrodetik. Jadi kondisi awalnya dipastikan low dulu, baru kemudian diberikan high selama 10 mikrodetik. Nah, kalau sudah 10 mikrodetik dia di low-kan lagi atau di off-kan lagi. Fungsinya kan hanya untuk men-trigger. Jadi trigger, setelah itu dia mentransmit gelombang ultrasonik. Nah, kalau udah transmit berarti dia akan dibaca oleh echo gitu ya. Kalau ada objek di depannya. Jadi dipastikan kondisinya supaya tetap low dulu awalnya. Gitu. Berarti itu nggak harus 2 mikrodetik ya? Nggak harus 2 mikrodetik.
Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Berarti kalian silahkan bisa lihat job sheet yang kedua. Demikian deskripsi singkat mata kuliah praktikum sensor dan transducer sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan pengajaran saya di program studi Teknologi Rekayasa Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.